Secara singkat, yang membatalkan sholat bila meninggalkan rukun sholat, kedua bila luput syarat-syarat sholat, ketiga ngomong yang banyak, empat gerakan yang banyak. Bagaimana kalau kita kentut lagi sholat, mana barisnya di pertama lagi? Apa diam aja? Jangan. Kalau diam aja bakal dosa kita. Artinya ikut terus saja pura-pura, nggak boleh, nggak boleh. Kalau batal kita keluar, kok ngelangkahi orang sholat, nggak apa-apa, ini namanya uzur. Cuman diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara keluarnya ditutup hidungnya. Kalau kita batal nih, keluarnya hidungnya ditutup tuh, sambil nunduk. Jadi orang punya pikiran kalau kita mimisan, jadi tidak mengganggu kekhusyuan orang. Kalau kita langsung lompat jalan aja, orang nih bakal bermacam-macam. Ini pas pulang umroh sholat 2 rakaat ini orang, jangan wahabi nih, jadi udah kemana-mana, pada udah haji, udah macam-macam deh tuh. Nah, untuk menutup pikiran itu kita begini, jadi dia kenapa itu hidungnya sampai tangannya begitu, jadi orang tuh langsung oh mungkin mimisan, udah hilang. Itu kayak begitu kayak begitu. Jadi kita harus ada adabnya, diatur oleh agama. Kalau umpamanya buang angin, kita di barisan pertama kedua keluar aja, tapi keluarnya caranya begini, diatur oleh agama supaya dianggap sama orang tuh kita mimisan, jadi sehingga tidak mengganggu kekhusyuan orang. Dari situlah muncul ajaran bagaimana kalau HP bunyi, pencet aja, jangan pura-pura diem aja sampai kita juga ikut dengerin begitu, dengerin aja kita, mana hampir selagu lagi begitu. Pencet aja, jangan begitu. Jadi kita harus perhatikan betul, sesudah kita mengerti rukun-rukun sholat, sesudah mengerti syarat-syarat sholat, ini syarat harus dijaga, diraikan, rukun harus diraikan. Bila dilanggar bakal bermasalah pada sholat, menjadi batal adanya. Dan ini tidak diterangkan oleh tuan musannif, dianggap sudah cukup gitu. Secara singkat, yang membatalkan sholat bila meninggalkan rukun sholat, kedua bila luput syarat-syarat sholat, ketiga ngomong yang banyak, empat gerakan yang banyak dengan lupa begitu. Walaupun lupa, maka contohnya gerakan yang banyak 3 langkahan atau 1 lompatan, karena 1 lompatan sama dengan 3 langkahan. Karena tadi omongan yang banyak, bagaimana kalau omongan yang sedikit, lupa, enggak batal sholat tapi sujud sahwi? Sebab nanti di bawah nih akan diterangkan tentang sujud sahwi. Ada 5 faktor yang mendorong kita sujud sahwi. Nanti di bawah nih pasalnya. Saya tidak mau masuk ke pasal bawah agar supaya tertib uraian kita, tidak terlalu banyak numpuk materi-materi di luar batal, biar nggak terlalu banyak double. Jadi kalau orang tuh kelebihan ruku, yakni rukun fi'li, atau kelebihan sujud, lupa nggak batal. Tapi kalau rukun qauli nggak apa-apa. Kelebihannya tuh rukun qauli enggak batal. Kadang ada orang sholat saking enggak tahu khusyuk atau melengnya, lagi tasahud aja baca Fatihah, mungkin saking pikirannya kemana-mana kali ya, ada aja macam-macam begitu. Kadang lagi diri aja baca tasahud, at-tahiyatul, lagi diri at-tahiyatul, namanya orang macam-macam begitu yang dipikirin itu orang dalam sholat. Kalau rukunnya adalah rukun qauli, tidak membatalkan daripada sholat. Tapi kalau rukunnya fi'li, gerakan, ini kalau kelebihan akan mengakibatkan sholat menjadi menjadi batal adanya, termasuk kelebihan rakaat dengan sengaja, maka itu juga menjadi batal adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana kalau kita kentut lagi sholat, mana barisnya di pertama lagi? Apa diam aja? Jangan. Kalau diam aja bakal dosa kita. Artinya ikut terus saja pura-pura. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau batal kita keluar, kok ngelangkahi orang sholat? Nggak apa-apa. Ini namanya uzur. Cuman diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara keluarnya ditutup hidungnya. Kalau kita batal nih, keluarnya hidungnya ditutup tuh sambil nunduk-nunduk. Jadi orang punya pikiran kalau kita mimisan. Jadi tidak mengganggu kekhusyuan orang. Kalau kita langsung lompat jalan aja, orang nih bakal bermacam-macam. Ini pas pulang umroh sholat 2 rakaat ini orang. Dan jangan Wahabi nih. Jadi udah kemana-mana, pada udah haji, udah macam-macam dah tuh. Nah, untuk menutup pikiran itu kita begini. Jadi dia, kenapa itu hidungnya sampai tangannya begitu? Jadi orang tuh langsung, oh mungkin mimisan, udah hilang. Itu kayak begitu, begitu, kayak begitu. Jadi kita harus ada adabnya, diatur oleh agama. Kalau umpamanya buang angin, kita di barisan pertama, kedua keluar aja. Tapi keluarnya caranya begini, diatur oleh agama supaya dianggap sama orang tuh kita mimisan. Jadi sehingga tidak mengganggu kekhusyuan orang. Dari situlah muncul ajaran bagaimana kalau HP bunyi, pencet aja, jangan pura-pura diem aja, sampai kita juga ikut dengerin, begitu, dengerin aja kita, mana ambil selagu lagi, begitu, pencet aja, jangan, begitu, begitu. Gitu. Orang Ronaldo aja, Ronaldo kalau sudah di lapangan bola gitu, Messi kayak nggak bawa handphone, nggak, mati. Jadi kita kalau udah di masjid tuh mati. Saya tuh handphonenya udah di masjid begini, mati handphone saya, mati, begitu. Ini matiin ya ini nih, begitu, begitu, begitu. Jadi itu begitu, begitu. Jadi supaya kita itu mendapatkan kekhusyuan lagi ibadah tuh begitu, lagi ibadah. Ini mau orang ngakal-ngakalin, ya Rabbana kalau Jumat tuh sian saya begitu di masjid masih main HP mulu, main HP kan, yang nggak boleh ngomong kata dia gitu, yang nggak boleh ngomong kalau main HP kan nggak ngomong gitu. Ini namanya ngakal-ngakalin kayak begini gitu. Ada orang kentut nggak punya wudhu, Qurannya dijepit. Emang apa jepit? Kan yang nggak boleh megang. Kalau ini kan jepit gitu. Aduh, namanya ngakalin. Ini yang model begini nih di akhiratnya, di nerakanya dibakar sama Allah, di penggorengan sama Allahnya. Dia nanya, ya Rabb, ngapain, salah saya apa? Kok saya dibakar? Kata Allah, enggak, saya enggak bakar ente, saya bakar wajan. Begitu, gitu. Ngapain ente ada di atas wajan? Itu sih ngakal-ngakalin, sama aja bakar juga. Ente juga tukang ngakalin, begitu. Man ahala uhila alaih, saya tukang ngakalin, diakalin sama Allah entarnya. Balasan jangan, begitu, jangan. Kita nggak boleh, nggak boleh. Jadi Jumat tuh masih main HP mulu, jangan, matiin lah. Begitu. Khutbah itu khutbah penting, begitu, jangan. Itu rugi, kita rugi. Kemudian wa in takallama bikalamin qalilin, kalau orang itu ngomong dengan omongan sedikit, lupa kayak tadi, iya kamana ai, lupa kalau dia lagi sholat, maka sholatnya nggak batal karena lupa. Cuman nanti sunat sebelum salam sujud sahwi. Begitu juga makan. Ini yang baru masuk Islam kalau makan mah. Begitu. Sulit kalau enggak. Masa dari masjid ke dapur ya kan? Ke warteg lupa, sulit. Ini maknanya makan ini saudara begini. Kita makan daging ayam. Emang juga lama makannya, ya Allah, sate mulu tiap hari sate. Kita tanya sama anak kita yang mondok, makannya apa? Sate ya. Apaan? Setiap hari sate, sayur tempe. Saya pikir sate kambing.
manis bahasanya gitu. Jadi ini kebetulan makannya daging ayam lagi sholat gitu dicutik-cutik aja sama lidahnya, gua buang, sayang gua telan juga nih. Ini batal begitu. Auzada ruku'an, atau rukunya 2 kali, ini juga batal begitu. Sujudnya 2 kali sengaja batal. Tapi kalau atau 3 kali istilahnya nambahin sujud karena lupa, maka kalau karena lupa tidak batal. Sama seperti orang sholat udah 4 rakaat, tadinya pikir baru 3, pas sudah diri ayo udah 4 ya, ini bagaimana nih, balik laginya enggak batal begitu, duduk aja karena udah 4. Tapi kalau kita jadi imam enggak, udah imam nih kayaknya 3 gitu kata kita, udah diri, makmum ingetin subhanallah, kata makmum, kata kita baru 3, artinya kita nggak percaya tuh sama diingetin makmum. Nggak apa-apa, kita dengan keyakinan kita sebagai imam terusin, walaupun makmum udah 4 kata, tapi kalau kata kita baru 3 nggak apa-apa, terus begitu. Nah, cuman jadi makmum bagaimana sih makmum karena imamnya ini nyata salahnya, nggak boleh ikut. Udah diingetin subhanallah, si imam enggak nurut juga karena pikir imam masih 3 gitu, artinya baru 4 nih. Tapi kita makmum yakin udah 4. Ini bagaimana makmum? 2 tugasan dari agama, opsinya boleh mufaraqah, sholat sendiri, lanjutnya sampai salam. 2 boleh intidor, dan intidor ini lebih bagus. Intidor itu nungguin imam, jadi biarin aja imam diri, kita terus saja tasahud, udah selesai apa yang harus dibaca, ya muqallibal qulub aja dibalik terus saja sampai imam salam, baru kita salam. Itu yang lebih gede bagi makmum. Tapi jangan ikut diri, sebab enggak boleh ikut imam bila imamnya nyata salah, nyata salahnya. Kalau enggak nyata mah enggak, kita disuruh ikut. Kalau imamnya nyata salah, maka kalau kita ikut batal sholat kita, batal. Ini banyak sebetulnya hal-hal yang membatalkan sholat, tapi hubungannya sama rukun-rukun sholat tuh yang 17 hubungannya. Melanggar daripada rukun 1 aja jadi masalah, syarat sholat jadi masalah kalau dilanggar. Ini berbicara hal-hal yang bakal membatalkan sholat. Jadi kita harus perhatikan betul, sesudah kita mengerti rukun-rukun sholat, sesudah mengerti syarat-syarat sholat, ini syarat harus dijaga, diraikan, rukun harus diraikan. Bila dilanggar bakal bermasalah pada sholat, menjadi batal adanya. Dan ini tidak diterangkan oleh tuan musannif, dianggap sudah cukup gitu secara singkat. Yang membatalkan sholat bila meninggalkan rukun sholat, kedua bila luput syarat-syarat sholat, ketiga ngomong yang banyak, 4 gerakan yang banyak dengan lupa begitu. Walaupun lupa, maka contohnya gerakan yang banyak 3 langkahan atau 1 lompatan, karena 1 lompatan sama dengan 3 langkahan. Karena tadi omongan yang banyak, bagaimana kalau omongan yang sedikit, lupa, enggak batal sholat tapi sujud sahwi. Sebab nanti di bawah nih akan diterangkan tentang sujud sahwi. Ada 5 faktor yang mendorong kita sujud sahwi. Nanti di bawah nih pasalnya. Saya tidak mau masuk ke pasal bawah agar supaya tertib uraian kita, tidak terlalu banyak numpuk materi-materi di luar batal, biar nggak terlalu banyak double. Jadi kalau orang tuh kelebihan ruku,
yakni rukun fi'li, atau kelebihan sujud lupa enggak batal. Tapi kalau rukun qauli enggak apa-apa, kelebihannya tuh rukun qauli enggak batal. Kadang ada orang sholat saking enggak tahu khusyuk atau melengnya, lagi tasahud aja baca Fatihah, mungkin saking pikirannya kemana-mana kali ya, ada aja macam-macam begitu. Kadang lagi diri aja baca tasahud, at-tahiyatul, lagi diri at-tahiyatul. Namanya orang macam-macam begitu yang dipikirin itu orang dalam sholat. Kalau rukunnya adalah rukun qauli, tidak membatalkan daripada sholat. Tapi kalau rukunnya fi'li, gerakan, ini kalau kelebihan akan mengakibatkan sholat menjadi menjadi batal adanya, termasuk kelebihan rokaat dengan sengaja, maka itu juga menjadi batal adanya. Inilah diantara secara singkat hal-hal yang membuat sholat menjadi batal adanya. Dah, saya nggak mau banyak-banyak, silahkan ditanya apa yang ditanya daripada materi kita dari luar sebelum doa. Saya nggak mau panjangin, dipersilakan. Mugi baik. Waalaikumsalam. Iya. Iya, sekali itu nggak apa-apa, nggak jadi batal. Iya, nggak jadi batal. Jadi dengan kita ukurannya kita ngelihat sendiri jadi batal, walaupun orang lain yang lihat, begitu. Yang penting karena ini wajib ditutup daripada aurat kita dari pusar sampai lutut. Kalaulah orang laki, maka walaupun orang lain, kita standarnya kita aja. Kalau baju ini nggak dikancingin, nggak ada kaos dalam, ketika kita ruku, coba ngongkongnya kita ini, pusar kita kelihatan nggak? Kalau kelihatan, ini mengakibatkan jadi batal. Walaupun orang lain yang lihat, kita nggak lihat, seperti belakang kita, itu jadi batal. Jadi baju itu harus panjangan bawahnya, ininya nih, karena waktu dia sujud, waktu dia ruku ketarik, gitu. Agak ke atas betul. Ini bermasalah ini di dalam sholat kita ini, gitu. Bahaya itu, bahaya. Begitu. Itu yang harus dijaga. Baik. Sebentar, abang kita. Ya. Yang saya mau pertanyakan ini di luar bahasa ini. Boleh, Pak. Yang pernah guru terangkan itu pasti nanti di RW. Iya. Masalah yang membatalkan air wudhu, salah satunya anak sambung. Oh iya. Ya, kan bilang haram nikah. Iya. Nah, sekarang bagaimana hubungan saya dengan anak sambung setelah mamanya meninggal? Baik. Jadi yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya namanya. Jadi apa itu mahram? Mahram itu definisinya man harumat nikahuha alat ta'bidi, perempuan yang haram, man haruma nikahuha alat ta'bidi, adalah perempuan yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya. Nah, yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya itu berarti mahram. Yang tidak haram dinikah, artinya yang haram dinikah tapi tidak selamanya, temporer, itu bukan mahram, yakni bisa membatalkan wudhu. Jadi patokan wudhu batal atau tidak batal adalah pada perempuan itu kira-kira memungkinkan dinikah atau tidak. Bila dia memungkinkan dinikah meski tidak sekarang, maka batal. Bila dia tidak mungkin,
sampai kapanpun maka tidak batal. Jumlahnya ada 18 perempuan tuh. Dari sisi keturunan 7, dari sisi kemertuaan musyawarah 4. 1 kita ngingkat dari kemertuaan adalah ibunya istri kita yang disebut ibu mertua. Tuh kagak batal. Karena dalam agama tidak ada mantan mertua. Walaupun bini kita udah kita cerai, tetap aja namanya mertua. Enggak boleh mantan mertua gue itu, enggak boleh itu, kurang ajar itu. Tetap aja namanya mertua, walaupun bini kita cerai ataupun meninggal dunia gitu. Mertua. 2 adalah istrinya anak laki-laki kita, apa namanya, mantu. Mantu selamanya nggak boleh kita nikah. Maka ada mantu kita datang ke rumah punya wudhu, salim, kasih aja tangannya, karena kita nggak boleh nikah dengan mantu selama-lamanya. Artinya anak kita mati nggak boleh kita kawinin, dicerai nggak boleh kita kawin. 3, istrinya bapak kita. Siapa? Hah? Ibu tiri, ibu sambung. Ya, kalau ibu kita namanya, ibu yang ngelahirin kita. Ini ibu tiri, ibu sambung. Ibu sambung tuh dengan sendirinya ketika dinikahin oleh bapak kita itu jadi ibu kita. Sampai kapan? Selamanya. Bapak kita wafat tetap ibu. Kudu salim, kudu hormat, kudu sayang sama ibu tiri itu. Sayang, kudu sayang. Begitu. Karena dia disayangi oleh bapak kita. Kalau membenci dia sama dengan membenci bapak kita. Orang yang disayangi oleh bapak kita kudu sayang. Begitu. Itu begitu. Jangan bila kita ibu tiri. Nah, keempat yang ditanya, bahasa kitanya anak sambung tadi itu, anak tiri. Anak tiri ini ada syaratnya. Anak tiri ini enggak mutlak. Keempat anak tiri dari sisi kemertuaan namanya, dari sisi akad nikah. Bila kita menikahi ibunya dan udah disetubuhi ibunya, otomatis si anak ini jadi anak kita selamanya, jadi mahram maksudnya. Anak sambung nih selamanya. Kalau ibunya udah nikah dan udah disetubuhi. Tapi kalau 2 tuh nikah dan disetubuhi. Tapi kalau baru nikah doang, karena nikahnya malam, akhirnya anaknya datang. Ya Allah, cakepan anaknya dibanding emaknya. Kata kita, baru nikah sama dia, cerai boleh kawin sama dia karena belum disetubuhi. Sama agama boleh. Nggak tahu tuh sama si ibunya ini. Begitu. Iya, begitu. Maka anak sambung itu, anak sambung itu wudhu nggak batal. Wudhu nggak batal. Kalau ibunya udah kita nikahin dan kita udah bersetubuh gitu dengan ibu, dengan sendirinya nggak batal. Jadi mahram selamanya. Begitu, selamanya. Hanya ini dalam bab berbicara wudhu. Nanti bakal diatur berbicara warisan. Maka kalau kita mati, dia nggak dapat warisan. Kalau kita mati gitu, karena dia bukan anak kita. Begitu. Kalau kita sayang sama dia, kasih masih hidupnya, namanya hibah. Begitu. Tapi jangan kayak begini. Ada orang bertanya, karena sering nih, bukan 1-2 orang bertanya. Dia bilang, Ustadz, kalau anak tiri dapat warisan enggak? Kata kita, data agama enggak. Kalau begitu, kalau bini gua mati, dia kagak dapat. Kagak lah kalau dari bini ente mau. Bini ente mau di anaknya, bukan anak tiri. Anak kan
Jadi yang ditanya siapa, yang dihukum siapa. Kalau kita mati enggak dapat. Makanya kita harus bertanya tuh. Kalau kita mati dia kagak dapat apa-apa. Karena dia bukan anak kita. Tapi dalam bab wudu enggak batal, Pak. Jadi salim aja, normal aja. Dalam hal wudu. Dalam wudu enggak batal. Ini 4 dari sisi kemertuaan. Gitu. Yang 7 dari sisi keturunan, gitu. Yang 7 lagi dari sisi persusuan. Jadi jumlahnya 7 tambah 7 tambah 4 18. Begitu. Yang ditanya tuh anak sambung ini atau anak tiri. Anak tiri ini tidak membatalkan wudu. Kategorinya mahram, begitu, dengan catatan emaknya sudah disetubuhi, begitu emaknya. Bahasa Al-Quran, waroba ibukumul lati fi hujurikum, begitu, anak tiri, gitu, enggak haram dinikah oleh kita, kurang lebih demikian. Wallahualam. Baik. Anak angkat bagaimana? Bahasa Arabnya namanya tabani. Tabani itu bahasa Indonesianya adopsi, anak angkat. Bagaimana dengan anak angkat? Maka ini anak angkat ini sebetulnya agama mengatur kalau kita pengen mau mengangkat anak. Yang pertama, kalau kita pengen mengangkat anak, maka carilah bayi yang di bawah 2 tahun. Itu dulu, di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Baru brojol kayak baru seminggu, baru sebulan, yang penting di bawah 2 tahun. Kedua, ditetein sama bini kita. Ditetein. Lama-lama itu akan merangsang dengan sendirinya, dengan ditetein tuh. Lama-lama akan keluar air susu. Jangan dikata gadis tidak bisa keluar air susu, bisa. Walaupun gadis, apalagi orang udah bukan gadis begitu. Nah, dengan ditetein ini 5 kali tetean jadi anak. Namanya disebut anak susuan. Maka untuk apa? Untuk supaya wudu nggak batal. Kan jadi anak susu nih. Kalau anak susu wudu nggak batal wudunya. Karena anak susu. Begitu. Kalau tidak begitu, anak angkat ini walaupun kita sudah nggak ada rasa apa-apa, kalau tidak begitu tergantung anaknya. Artinya tergantung anaknya. Kalau anak angkat ini laki, hubungannya sama ibu. Kalau anak angkat ini perempuan, yang rada repot hubungannya sama bapak. Kalau tidak proses begitu, ada orang angkat anak udah umurnya 5 tahun, 3 tahun. Saya suka nasihatin, mestinya Anda tanya dulu ini, lebih enak. Kalau ini udah kadongan, rada repot sedikit wudunya. Maka kalau kita udah 3 tahun atau 2 tahun ke atas, dengan sendirinya diolah susah. Artinya diolah susah itu ditetein tetap nggak berpengaruh walaupun keluar susu. Wudu bakal batal walaupun kita tidak ada sir, nggak ada rasa sama sekali. Wudu batal. Bagaimana biar nggak batal wudu kita? Andai dah anak angkat tuh perempuan umpamanya, maka kita harus wudu pakai madzhab Malik, seperti apa yang kita sering ajarkan kalau waktu di Mekah. Jadi wudunya ya dari tangan, kumur, hidung, wajah, ini ya, terus palanya semuanya begitu. Palanya mengusapnya nggak boleh begini-begini, telinga, kakinya kudu diusap, nggak boleh kakinya digini-gini di keran, begitu kudu diusap. Nah, supaya selaman nama dia nggak batal. Imam Malik tanggung jawab nantinya dengan selaman doang. Itu harus begitu kita cara wudunya ketika selaman. Ala kulli hal ketika habis selaman nama dia, kalau wudunya cara madzhab Syafi'i, dengan sendirinya wudu kita batal. Mau sholat wudu lagi. Tapi kan nggak lucu begitu dalam prakteknya. Bagaimana dia habis selaman nama dia bakal bertanya-tanya, siapa saya ini kok habis selaman baba saya wudu. Makanya inilah perbedaan madhab itu sangat menarik buat kita hargai.
Begitu pakai madzhab Malik. Madzhab Malik kan mohon maaf bini kita juga kalau wudunya pakai madzhab Malik nggak batal. Saya kan suka ajarkan kalau di Mekah itu Anda wudunya kayak begini ya. Bahaya ini, Anda jangan sampai buang duit puluhan juta, ujungnya Anda tawafnya gandeng-gandeng bini segala macam, jadi bahaya. Saya suka ajarin dalam manasik-manasik itu agar supaya benar gitu. Jangan sampai buang-buang duit ke Mekah. Jadi anak angkat kalaulah kita ngambilnya di atas 2 tahun, dia orang lain, walaupun kita nggak ada sir, maka pesan saya adalah mengikuti wudhu madzhab Malik. Perlu niat enggak ngikut madzhab Maliknya? Enggak perlu. Enggak perlu niat taklid madzhab Malik, enggak perlu. Karena kita wudhu madzhab Syafi'i juga enggak pakai niat-niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon ala madzhab Imam Syafi'i, kan enggak gitu-gitu juga, enggak ada. Jadi enggak perlu niat-niat lagi. Yang penting wudhunya rapi. Makanya mohon maaf pada waktu kajian bab wudhu, bila kita wudhu itu 77 sunnah wudhu dikerjakan, semua madhab akui kita. Itulah hebatnya madhab Syafi'i. Asal kita kerjakan seluruh sunnah-sunnah wudhu yang ada 77, semuanya bakal diakui wudhu kita oleh madhab semuanya. Karena madhab Syafi'i itu menghargai perbedaan. Begitu, menghargai perbedaan. Jadi, nah berbicara warisannya bagaimana anak angkat? Anak angkat nggak dapat warisan. Makanya bila kita kemudian mengangkat anak, sayang kita sama dia, kasih mumpung masih hidup, beri apa yang kita pengen bagi sama dia, bagi sekarang gitu. Apa tanah, rumah, bikin catatan walaupun belum notaris, syukur-syukur bisa notaris, begitu. Bikin catatan di atas meterai, coret-coretan. Kalaupun dinotariskan, kalau kita khawatir begini begitu nanti dia acak-acakan, boleh kita simpan tapi nama-nama dia. Jadi kita wafat tinggal bilang sama dia. Biasanya orang tuh ada tanda-tandanya mau wafat, itu sertifikat. Jadi sehingga tidak bakal jadi ribut dengan keluarga yang bakal jadi calon ahli waris kita. Sebab kalau nggak dibagi kasihan kalau nggak masih hidup. Sebab ada kasus dulu di daerah mana ya, Palmera atau apa itu kasus tuh, kayak begitu tuh, anak angkat akhirnya nggak dapat apa-apa, kasihan banget, diusir aja karena sama ahli waris. Kalau ahli warisnya ngaji, kalau nggak ngaji ini menjadi kendala ahli waris ini. Sekarang nggak berani, diam-diam, nanti kita nggak ada, dia tahu bahwa dia ahli warisnya, sian dia. Tapi kalau udah kuat secara negara akan aman anak angkat itu yang kita bagi itu. Sebab statusnya tabani itu bagus, ganjaran gede, ngurusin orang itu, dan itu membawa keberkahan yang banyak sama kehidupan kita. Kalau kita mengangkat anak gitu, ganjaran gede banget, luar biasa di agamanya, ngurusin orang. Mohon maaf, bilang ngurusin anak yatim kan bukan karena yatimnya, terlantarnya dia kita didik dengan baik, itu luar biasa ganjarannya, membawa kesuburan nama kita. Kita juga harus ada timbal balik perhatian, tapi agama mengatur. Kalau warisan nggak ada catatannya, jangan nunggu kita mati, begitu. Kalaupun mau wasiat, kalau wasiat jadi repot kalau dijalanin. Wasiat itu kalau saya mati, si ini dikasih ini, ya kalau nanti dijalanin, itu bisa, itu wasiat juga. Cuman wasiat cuman bisa dapat 1/3, begitu, daripada warisan yang ada. Hanya 1/3. Ala kulli hal, warisannya nggak dapat warisan anak angkat, maka kita harus pandai bertanya untuk mereka-mereka yang tidak punya anak atau punya anak angkat, termasuk yang punya anak juga. Jangan sungkan kita orang kalau merasa punya harta, jangan takut kita bakal mati. Artinya bakal mati itu dengan ngomong-ngomongin begini nih, kalau gue mati ntar mati lagi, nggak ngomong begitu juga mati juga, begitu. Jadi jangan sungkan kita bertanya kalau punya harta itu kepada yang ngerti di lingkungannya, di kampungnya, di daerahnya gitu. Bertanya, andai saya wafat, andai nih saya wafat nih Ustadz, siapa ahli waris saya? Kalau wafat sekarang nih saya, siapa ahli waris saya? Gitu. Ahli warisnya itu nanti bakal disampaikan tuh oleh si ustadz-ustadznya. Oh begini, kalau begini berarti ahli waris bapak ini tuh begitu.
Jadi kita tuh bisa membayangkan, kan ada kalanya ada juga yang kita lebih sayangin, tapi bagaimana cara baginya? Kan supaya tidak jadi ribut. Agama kan mengatur semuanya, ada payung hukumnya. Jadi kalau kita bertanya tuh akan jauh lebih apa ya? Lebih mudah. Di kita juga lebih enak dengan kita bertanya. Jadi kitanya jadi jelas. Banyak faktor di masyarakat ini enggak begitu. Ada orang nih ngangkat anak dari cucu anak perempuan, ini kasus, mana tanahnya ribuan lagi. Wilayah masuknya apa Palmerah apa Kebenjeruk tuh ya wilayahnya, pokoknya dekat Binus dah kali itu, ada kali ya lumayan panjang, kasihan juga saya. Jadi dia tuh yang nyebokin, yang ngapain, si nenek nih, nenek dari ibu, tapi nenek dari ibu, jadi ibunya dia punya ibu lah, ini bukan ahli waris begitu. Si nenek ini hartanya banyak banget. Lah dia kagak dapat, padahal dia nyebokin ini. Saya bilang kagak ada bang datanya di agamanya. Sian, tapi saya nyebokin iya. Ini jadikan pelajaran ke depan aja dah. Nanya dulu kalau punya harta. Jadi yang dapat yang dulu musuhan apa si nenek. Mana banyak lagi ya kan? Hah? Borong ngurusin. Pokoknya itu luar biasa aja. Apa? Jadi kebijakan tuh adanya pada dia, pada si ahli waris itu. Begitu maksudnya, Pak. Makanya kalau berbicara kebijakan agama tuh, kita masih hidup ini harus rajin bertanya. Pokoknya kita, mohon maaf, punya baju kayak punya apa, kita rajin bertanya dah. Punya mobil atuh, rajin bertanya. Nih kalau saya mati siapa ahli waris saya gitu. Itu harus rajin bertanya. Begitu, supaya kita bisa mengetahui mana yang kita pengenin dari hidup ini gitu. Jadi kita sudah bisa mengatur, bisa ini, berbicara, bisa antisipasi. Sebab begini, harta nih Pak, kalau kita masih hidup sama Allah diberi hak penuh. Walaupun negara sertifikat nama kita, nama ini, nama harta kita, artinya hak penuh oleh agama. Ini kita punya duitnya 100.000, hak penuh itu bahasa kasarnya mau dibuang ke kali ke duit, ya silakan aja bahasa kasarnya itu, silakan saja gitu. Duit kita gitu, mau dibagi siapa kek, kita masih hidup nih, udah kita kasih masjid aja punya, ya silakan, orang duitnya dia yang capek, dia yang ini terserah dia, karena masih hidup. Tapi ketika kita mati, itu agama langsung ditarik semuanya, harta itu. Jadi harta kita udah hilang. Ketika kita udah almarhum, harta kita harta Allah. Kalau udah harta Allah, yang bagi udah Allah, Al-Quran. Harus mengikuti aturan yang Al-Quran atur. Enggak boleh enggak. Bakalnya begitu. Jadi diutak-atiknya nggak bisa nanti. Kalau kita ngutak-atik sama aja nginjak-injak Quran nanti kitanya. Nah, maka mumpung masih hidup itulah kita harus rajin bertanya apa yang kita pengenin dari kita. Itu nanti bakal enak di kehidupan kita. Kalau kita nggak rajin bertanya, akhirnya mohon maaf bahasa kayak gitu tuh. Karena saya yakin si nenek yang tadi itu yang cucunya ngurusin di kuburnya itu nangis. Ya Allah, yang nyebokin gue kagak dapat apa-apa malah diusir gitu. Kira-kira nangis di kuburnya. Ya kebijakannya enggak ada. Ya adanya pada si ahli waris. Bijak enggak dia? Artinya ada yang ngurusin dah buat dia aja. Ya enggak apa-apa gitu. Cuman agama enggak bisa mengintervensi dia, hanya bisa usul doang. Bang bagilah biar dikit. Hanya bisa begitu doang. Enggak bisa menekan. Lu kasih dia, enggak bisa. Memaksa agama sulit itu. Begitu. Orang banyak itu dikubur disiksa karena warisan nggak diatur dengan benar. Sian itu orang tuanya yang warisan nggak diatur aja, diatur. Jadi orang tuh nggak memahami antara mengatur sama eksekusi. Kalau mengatur tuh seminggu sesudah wafat aja mengatur, eksekusi itu nanti namanya. Jadi kita harus bisa bedakan antara eksekusi sama aturan. Contoh gini, kalau adat ya, adat itu kebiasaan keseharian. Kalau di Serang, ini malam nih nuju hari nih malam apa ya, malam Rebo ya, nuju hari. Tuh pagi ngumpulin kiai-kiai, paginya tuh, pagi hari ke-7 itu ngatur. Jadi ngatur doang,
bahwa si ini dapatnya umpamanya 50%, si ini dapatnya 12,5%, atau bahasa gampangnya 1/2, 1/8, 1/6, 2/3, 1/4, macam-macam. Nah, hanya bilangin begitu bahwa bakal eksekusi itu kapan? Ini teknis namanya eksekusi. Ini contoh. Ini rumah masjid, nih rumah kita sekeluarga. Anaknya laki 2, perempuan 1, Mbak. Ini bagaimana eksekusi mau nanti ke? Jadi jangan sampai tiap orang tuh bilang begini nih. Ini yang sering kejadian, saya suka sampein di masyarakat itu kalau ada tanah gitu mau dijual, itu tanah engkong gua dulu almarhum. Gampang dah, saya bilang engkong mah. Jatahnya dulu. Jangan sampai kita sebagai dianggapnya kita ahli waris mulu. Umumnya nih masjid nih, biar gampang, luasnya berapa? 500. Jangan sampai itu tanah engkong gua, jadi warisan gua gitu. Enggak begitu. Kalau kita umpamanya nih 500, anaknya laki 2, perempuan 1. Lah kita orang laki nih. Maka kita cuma 200 dari 500 tuh. Maka di tanah 500 itu ada tanah gue 200. Bukan itu tanah gue, bukan. Gitu. Ini yang kejadian tuh begitu. Sering kejadian itu. Artinya ada saham gitu loh. Ada saham. Jadi kita bedakan tuh. Jadi sehingga ketahuan tuh saham tuh. Sehingga kalau minjem uang sama orang, nggak boleh ngelebihi saham dia. Begitu. Kalau umpamanya ini masjid ini anggap dari 500 gitu luasnya. Anak laki 2, perempuan 1, kan yang laki 200, laki 1 200, perempuan 100. Orangnya saya umpamanya. Maka saya kalau minjam duit ukuran 200.000, 200 meter, nggak boleh lebih dari itu dosa saya. Karena saya menjual hak orang. Begitu. Tapi kan saya yang umum di masyarakat, saya bakal bilang itu warisan gue. Ntar saudara kita lagi itu warisan gue. Gitu. Saudara kita yang lain itu warisan gue. Kan enggak seluruhnya, sepersekiannya gitu. Nah, ini yang orang akhirnya jadi luput. Saya sering dalam kehidupan bermasyarakat itu ntar bang, gampang. Tunggong ya? Iya tanah engkong. Ntar saya hitungin ya. Dari sekian ribu ada tanah 3.000. Abang ini cuma dapat 20 meter. Oh 20 meter ya dikit ya. Dia 20 meter dari ini nih. Karena abang ini udah cucu, udah ini udah begitu. Karena kan udah kelamaan gak dibagi-bagi. Itu yang dikubur disiksa itu kelamaan. Yang pentingnya dipernya. Jangan didiemin. Kalau didiemin nih jadi bara api. Buat si mayitnya, buat kitanya. Kita jadi bara api. Di mana aja kita. Begitu. Akhirnya kita jadi susah diri. Begitu. Gitu orang tua kita sian. Belum beres urusannya kalau warisannya belum dibagi. Dibagi itu bukannya dieksekusi, paham nggak? Bukan dijual, bukan. Dipernya. Dari per ini teknisnya hari ini atau seminggu depan ada ini ada itu gampang nanti. Begitu. Yang penting kita tahu dulu duduk materi kita. Berapa kita punya jatah, berapa jatah punya orang. Kalau enggak nantinya kita ribut mengakui ini semua punya kita masing-masing. Dan ini jadi benih-benih perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu. Ujungnya jadi panjang. Itu yang sering terjadi. Kembali anak angkat, kalau kita punya anak angkat dalam warisan tidak ada, maka kita harus pikirkan kalaulah kita seumpama punya anak angkat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Iya baik. Oh iya baik. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sampai imam itu batal, si makmum? Maka makmum yang dipantat imam ini kudu siap untuk ngegantiin imam. Begitu. Yang namanya wakil presiden itu kudu siap bila presiden itu lengser. Gitu, itu begitu. Maka yang dipantat ini kudu dia ngegantiin imam. Caranya bagaimana? Maju aja selangkah. Daripada dia selangkah aja, dengan maju aja selangkah,
udah beda barisannya antara makmum dan imam, lanjutin aja. Imam tuh batalnya di mana? Di waladhdallin. Baik, kita langsung baca surat, lanjutin aja. Imam batalnya di mana? Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutin aja di ihdinas siratal. Tergantung dari mana itu posisi batal. 2 rakaat tinggal 2 lagi kalau dohor gitu. Apa? Iya, nantinya sampai sana, tapi kan tidak mungkin untuk sampai ke sana bakal jadi lompat. Jadi caranya dikit-dikit maksudnya. Caranya ngelangkahnya dikit-dikit. Kalau kita langsung lompat ke sana, maka batal. Kalau langsung lompat. Jadi kita ngelangkah aja dikit, maju dikit. Maju dikit-dikit. Itu caranya begitu. Kayak tadi aja tuh, selangkah. Baik. Iya betul, betul. Jadi tinggal maju aja satu. Maju aja satu, terusin. Namanya disebut dalam bahasa agama istikhlaf namanya. Istikhlaf namanya. Bila terjadi satu batal, maka yang dipantat imam itu kudu siap bila sampai imamnya batal. Itu diantara aturannya. Wallahu a'lam. Boleh. Kalau di hati namanya bukan kalam. Jadi kalam itu dalam bahasa Arab, bicara itu al-kalamu huwal lafdhu. Kalam itu harus diucapkan. Kalau di hati mau 1000 kali kita ngomong enggak batal. Sama gitu. Saudara mau ngomelin bininya di hati, geblek lu mah, geblek di hati, enggak apa-apa. Biar 1000 kali. Begitu insyaallah. Begitu. Hah? Gimana macam alasan? Enggak apa-apa. Iya. Jadi kalau di hati itu enggak kalam. Namanya disebut haditsun nafas. Kata-kata hati. Kalau di hati ini dicatat menjadi sebuah catatan, waduh, sholat kita batal mulu. Ingat segala macam masalahnya. Kalau lagi sholat itu. Jadi yang di hati enggak. Kalau yang diucapin dengan bibir inilah yang disebut. Walaupun ya, jadi kalau harus bersuara, harus walaupun pelan. Ya, kalau komat kamit doang tidak ada huruf, tidak ada suara, embah dukun namanya. Jadi embah dukun itu, jadi enggak ada huruf, enggak ada suara. Itu enggak dikata lafad. Lafad itu huwa sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafad itu adalah suara yang mencakup daripada huruf hijaiyah. Kalau enggak ada suaranya, enggak disebut lafaz, enggak disebut kata-kata, sehingga enggak menjadi kalam. Begitu. Jadi harus bersuara. Kalau sampai kita ngomong waduh, ya ini ada yang ngomong waduh, nah ini batal namanya. Begitu. Itu batal. Karena dengan kalimat-kalimat begitu, itu bisa membatalkan daripada sholat. Wallahu a'lam. Sudah ya.